Omong-omong soal video saya yang kemarin rame soal Prambanan, saya ingat nih kejadianku saat sembahyang ke sana. Ini adalah kisahku dengan Prambanan. Jauh sebelum Prambanan ditetapkan sebagai tempat ibadah agama Hindu di 2022 oleh Kementerian Agama, Candi Prambanan menjadi tempat ziarah bagi keluarga saya. Karena saya keturunan India generasi keempat, candi-candi seperti Prambanan menjadi tempat di mana saya merasa dapat diterima, di mana leluhur saya dan leluhur Nusantara lebur jadi satu. Terakhir di 2019, saya ditemani bapak saya untuk masuk ke Candi Prambanan. Kita bawa bunga untuk memuja Arca, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Tetapi kami juga mengerti bahwa bunga dapat berdampak buruk kepada preservasi batu arca. Jadi setelah kami sembahyang, kami bersihkan bunganya kembali. Untung saja ada balai pemujaan di wilayah candi. Lokasinya lumayan jauh. Sekarang masuk ke dalam candi dibatasi, hanya untuk orang-orang tertentu saja. Termasuk tokoh-tokoh agama saat upacara. Ya tentu saja ini hal yang baik juga. Dulu di dalam ruang arca di dalam candi bau pesing dan kotor. Ternyata ada wisatawan yang membuang air kecil juga di sekitar arca Tuhan kami. Jadi pastinya demi konservasi dan menjaga kesakralan, ya bagusnya dibatasi seperti ini. Pada tanggal 16 Maret 2022, saya kembali berziarah ke Prambanan. Hanya sebulan sebelumnya, pada tanggal 11 Februari 2022, Prambanan dan Borobudur dialihkan kembali menjadi tempat ibadah umat Hindu dan Buddha. Saya datang pagi-pagi sekitar jam 7, maunya lebih awal agar tidak terganggu dengan wisatawan yang berkunjung. Saya bawa persembahan bunga, kapur sirih, pisang, dan dupa. Saya beli semuanya di pasar Jogja di pagi itu. Pas mau masuk, katanya ada beberapa syarat untuk berdoa, termasuk minta izin ke pihak Taman Wisata Candi, pengelola BUMN setempat, maksimal H-3 sebelum sembahyang. Ya, saya sampaikan bahwa saya tidak usah masuk gratis, bayar tiket masuk tidak apa-apa. Lagian uang itu juga menjaga kebersihan dan konservasi candi tersayangku. Pas saat itu, karena pandemi, mereka ada paket breakfast yang bisa masuk ke wilayah candi, tur keliling dengan golf cart, dan dapat breakfast di restonya. Kalau nggak salah harganya 150 ribuan. Saya minta diantar ke balai pemujaan yang jauh itu, suruh mas supirnya nunggu sambil aturkan sesajenku, lalu saya dibawa ke restonya untuk breakfast. Jam 8 pagi candinya baru dibuka. Saya masuk ke pelataran, tapi security-nya liatin aku terus karena bawa sesajen gitu. Jujur, rasanya kayak dijudge. Maunya sih sembahyang depan candinya, dan saya sudah minta izin ke security-nya, tapi saya katanya tidak boleh karena akan mengotori tempatnya. Jadi malah disuruh sembahyang di luar pelataran candi, di sini. Ini juga realita umat yang ingin sembahyang di candi-candi Hindu lainnya, seperti Candi Sambisari, di mana security yang baik hati izinkan saya sembahyang sebelum candinya buka untuk wisatawan. Sekarang sudah lebih aktif pemujaan dilakukan di Candi Prambanan, terutamanya pada hari-hari suci. Umat Hindu setempat sering melakukan ibadah di sana. Saya mengerti bahwa pihak PT Taman Wisata Candi butuh juga menyelenggarakan event-event. Pemeliharaan kawasan candi itu tidak murah, apalagi sekarang sejak diresmikan sebagai tempat ibadah, tanggung jawabnya lebih besar. Biasanya area luar candi memang tempat untuk hiburan para pengunjung. Layaknya sih sandera tarik kisah dewa yang dipuja, misalnya kisah Ramayana, yang sekarang posisinya jauh dari wilayah candi. Tapi konser dan acara budaya lainnya nggak apa-apa juga dilakukan. Yang penting speaker tidak menghadap ke candi biar getaran suara tidak membahayakan cagar budaya. Tapi instalasi kelinci raksasa ini membuat saya berpikir, sudah kami yang ingin sembahyang dijudge dan sekarang ini. Coba deh pikirin, kalau ada instalasi macam ini di sebelah tempat sucimu gimana? Misalnya di sebelah Masjid Al-Haram atau di Vatikan. Candi Prambanan adalah tempat ibadah, bukan hanya bagiku, tapi bagi umat Hindu yang masih ada. Bukan tempat suci hanya bagi leluhurku, tapi bagi leluhurmu juga. Jika kegiatan yang ingin dilakukan di candi tidak dapat dilakukan di tempat ibadah lainnya, mohon dipertimbangkan lagi. Saya berharap kalian semua dapat memahami perspektifku juga. Perspektif yang mungkin berbeda, tetapi yang juga butuh didengar dan diketahui.